Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata infak? Atau mungkin sudah sering melakukannya? Nah, pada video kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang infak. Apa itu infak? Kenapa kita harus berinfak? Dan bagaimana cara berinfak yang benar? Yuk, simak penjelasannya sampai habis. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Dari sini definisi infak kita bisa ketahui bahwa infak berasal dari kata nafaqo yang artinya nafkah. Kemudian motivasi seseorang berinfak itu yaitu untuk mencari keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk infak diantaranya yaitu berupa uang, barang, atau jasa. Dan siapa saja yang berhak menerima infak diantaranya adalah orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, lembaga amal, dan lain-lain. Berikutnya dasar hukum infak. Ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Al-Quran. Beberapa diantaranya yaitu surat Ali Imran, surat ketiga ayat 92 yang menyebutkan sebagaimana artinya yaitu kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian yang kedua adalah hadis. Dalam hal ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1410 dan Muslim nomor 1015 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Apa sih perbedaan infak, sedekah, dan zakat? Infak mencakup semua pengeluaran harta, baik wajib maupun sunnah, untuk kepentingan kebaikan seperti membantu fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, atau mendukung kegiatan keagamaan. Sedangkan sedekah biasanya digunakan untuk menyebut pemberian yang bersifat sukarela, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah tidak selalu berupa harta, ia juga dapat berupa amal kebaikan seperti senyuman kepada saudara kita, bantuan tenaga, atau ucapan baik. Itu juga bisa masuk ke dalam kategori sedekah. Nah, sedangkan zakat merupakan kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu setelah mencapai syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Selanjutnya, manfaat infak bagi individu ada 4. Yang pertama, mendekatkan diri pada Allah. Kemudian, memupuk sifat dermawan. Yang ketiga, menyucikan harta. Dan yang keempat, mempererat silaturahmi. Selanjutnya yaitu manfaat infak bagi masyarakat. Ada 4 juga. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini membantu meringankan beban orang miskin. Selanjutnya membantu lembaga amal, mendukung program-program kemanusiaan, mempererat ikatan sosial, yakni menumbuhkan rasa kepedulian antara warga, dan yang terakhir mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Nah, bagaimana ya etika dan tata cara berinfak? Setidaknya ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama, ikhlas. Niatnya harus lurus karena Allah, bukan karena ingin meningkatkan popularitas atau hanya sekedar pamer. Jadi, niat kita pastikan harus lurus, hanya melakukan suatu kebaikan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tepat sasaran. Bantuan yang kita berikan harus benar-benar tepat kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi, etika dan tata cara berinfak itu yang pertama ikhlas, kedua tepat sasaran, dan yang ketiga adalah bertahap. Selanjutnya, bagaimana sih infak dalam Islam? Anjuran dan keutamaannya? Ini setidaknya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, perintah dalam Al-Quran. Keutamaan infak yang disebut dalam Al-Quran diantaranya adalah menjaga harta dari kekikiran,
Kemudian di dalam hadis Nabi disebutkan keutamaan infak itu yaitu memperoleh pahala dari Allah. Yang terakhir adalah kewajiban agama. Dalam hal ini, keutamaannya adalah menyucikan harta dan jiwa kita. Selanjutnya, bagaimana ya strategi memudahkan infak di lingkungan? Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, dengan cara mengedukasi masyarakat. Kita lakukan sosialisasi, kita informasikan ke masyarakat kita bahwa infak itu sangatlah penting dan merupakan suatu hal yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Kemudian contoh teladan, kita tumbuhkan budaya infak di lingkungan. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Baru nanti masyarakat pun akan menyaksikan dan kemudian mereka juga akan ikut terlibat di dalam kegiatan yang seperti yang kita lakukan, yaitu berinfak. Dan yang terakhir, fasilitas berinfak. Dalam hal ini kita harus menyediakan sarana sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat kita untuk berinfak. Seperti halnya misalkan ada di depan masjid, kita letakkan kotak amal sehingga masyarakat yang lewat, yang mau berinfak dapat dengan mudah mengakses sarana yang sudah disediakan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana sih menjadikan infak sebagai gaya hidup? Ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, lagi-lagi kembali ke niat ya. Niat harus ikhlas. Berinfak itu niatnya karena Allah. Kemudian ketika melakukan suatu perbuatan yang baik, kita harus konsisten, utamanya dalam berinfak. Jangan hari ini berinfak, besok kita tidak berinfak, berikutnya nggak berinfak, selanjutnya nggak berinfak. Itu namanya nggak konsisten. Jadi kita harus memupuk perbuatan baik ini, kebiasaan baik ini, dimulai dari hari ini, besok, dan seterusnya, akan tetap seperti itu. Itu namanya konsisten. Kemudian yang ketiga, teladan yang baik. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, barulah masyarakat secara keseluruhan akan mengikuti kebaikan itu. Dan yang terakhir, kita harus bisa merasakan dampak positif dari infak. Dalam arti lain, kita menikmati manfaat dari perbuatan baik kita, yaitu berinfak itu. Apa sih yang bisa kita rasakan dampak positifnya? Yaitu kebahagiaan. Dimana ketika kita melihat orang lain bahagia dengan apa yang sudah kita lakukan, maka secara otomatis kebahagiaan itu akan datang kepada kita juga. Baik teman-teman, demikian materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini membekas ke dalam diri kita dan bisa kita aplikasikan di masyarakat. Lebih kurangnya Pak Hendri mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan melakukan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.